Selamat sore, teman-teman. Terima kasih atas kedatangannya. Jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu. Ada Mbak Adila dan Mbak Rika. Oke. Hai, aku Oke. Adila. Di sini kita ngobrol santai aja. Kita mau sedikit sharing ya tentang pengalaman horor. Mungkin Adila atau Rika ada sesuatu yang bisa di-sharing pengalaman horornya. Mungkin waktu masih di Sulawesi atau mungkin pas sudah tinggal di Jakarta. Mungkin silakan bisa di-share. Iya, nama aku Adila sebelumnya. Halo, aku Rika. Gimana? Aku ceritain pengalaman horor aku dulu waktu aku baru kelas 1 SMA kalau nggak salah. SMA-nya di Jakarta berarti? Iya, SMA-nya itu di Jakarta. Oke. Jadi pengalaman horor aku terjadi tuh di hari Jumat siang. Jadi aku dulu tinggal di rumah tante aku, dan di rumah tante aku itu ada om aku, ada sepupu aku 2 orang, aku sama ada mbak aku 1 orang. Jadi total ada 5 orang ya? Iya benar ada 5. Iya. Nah, pas waktu itu di rumah aku, kan aku pulang siang tuh sekitar jam berapa ya? Waktu itu aku lagi pulang cepet kalau nggak salah jam 2 kayaknya. Hari Jumat. Jadi waktu itu kan, jadi posisi rumah tante aku itu ini pagar rumah, terus lurus itu pintu dapur, belok kiri itu pintu utamanya. Nah, jadi kalau pulang itu aku dari pagar itu lurus aja. Biasanya aku lewat pintu dapur itu. Nah, pas aku lurus pintu dapur itu, pintunya tuh nggak dikunci karena emang tante aku biasanya kalau keluar jemput sepupu aku dia nggak ngunci pintu. Karena aku nggak jarang bawa kunci rumah. Nah, pas masuk itu buka pintu kan, terus aku duduk sambil buka sepatu. Terus pas aku masuk itu aku lihat di depan pintu itu lurus juga mesin cuci gitu kan. Nah, di mesin cucinya itu ada mbak aku lihat. Jadi dia mbak aku itu siang. Pokoknya aku ingatnya tuh pokoknya udah selesai sholat Jumat jam 2-an gitu deh. Nah, dia tuh kan ini lurus kan pintunya kan lurus. Dia tuh ngadep ke sana. Dia lagi kayak mau milih-milih baju gitu loh, mau dicuci. Dia kayak gini gitu satu-satu. Iya, terus aku pulang kan lagi duduk, iniin sepatu, buka sepatu. Terus aku nanya nih ke belakang kan, aku nanya gini, "Mbak, tante aku udah pulang belum?" Terus gitu kan. Dia nggak jawab. Iya, dia nggak jawab, dia diem doang. Tapi kamu pada saat itu ngeliat wajahnya dia nggak? Emang jelas bentuknya, bajunya tuh sama persis pas waktu aku sebelum pulang sekolah. Ekspresi wajahnya datar. Dia ngadepnya udah datar, terus ngadep ke sana doang. Udah tuh aku sekali dia nggak jawab kan. Terus aku coba lagi yang keduanya, terus aku bilang, "Mbak, tante aku udah pulang belum?" Kayak gitu kan. Dia nggak jawab juga. Pokoknya aku nanya sampai 3 kali dia nggak jawab. Terus kayak aku kan agak-agak udahlah bodo amat kan, aku langsung masuk ke dalam aja. Habis buka sepatu itu kan, aku langsung masuk ke dalam. Terus udah ganti baju segala macem. Cuman tuh pas ganti baju keluar kamar lagi kan, kayak di rumah aku tuh nggak ada orang, kayak kosong gitu, sepi. Iya sepi. Terus kayak ini mbaknya pergi lagi atau gimana gitu kan? Apa dia, karena kan emang dia tuh kadang pergi ke Jatinegara gitu, nemuin kayak saudaranya nih kalau nggak salah. Nah, apa mungkin dia pergi ke Jatinagaranya itu apa gimana gitu kan? Udah tuh aku nungguin. Nanti aku pulang nggak lama setelah itu dia pulang kan dari sekolah SD, SD sepupu aku kan, dia masih SD. Udah tuh dia pulang, terus dia juga nanya pada kemana nih orang rumah gitu. Iya, katanya "Mbak udah pulang atau belum?" Terus aku bilang udah balik kok tadi dia. Terus kata tante aku, "Oh ya udah," kayak gitu kan. Terus dia mau nyuruh gitu deh, aku lupa dia mau nyuruh ngapain. Pokoknya dia nyari kan, tanya Mbak gitu-gitu dipanggil kan, tapi nggak ada sautan, nggak ada yang nyaut gitu kan. Terus ya udah tuh akhirnya karena kita udah nyari-nyari juga kan, rumah tante aku nggak terlalu gede kan, jadi kalau misalnya ada orang ya maksudnya ketahuan, nggak bakalan mau ngumpet di mana juga ketahuan. Ya udah, karena nggak ada jadi ya udah telepon aja coba. Terus udah ditelepon kan, udah ditelepon diangkat. Terus ditanya lah, "Mbak masih di Jatinegara atau enggak?" Katanya
"Masih kok, belum pulang," gitu dia bilang. Hmm. Terus kayak, "Hah? Orang tadi aku baru nanya," gitu. Hmm. Aku kan baru nanya tadi pas pulang sekolah Iya. kan, orang dia ada, Hmm. bener-bener orang gitu, bukan bayangan atau apa kan. Bener-bener mirip. Mirip banget. Nggak mungkin, orang cepet banget masa dia tiba-tiba udah Iya. Jatinegara lagi. Padahal aku kan baru ngobrol sama Lupa, dia. rumah tante kamu di mana? Di Jakarta juga, Di di Jakarta Jakarta Timur, juga. Jakarta Oh. Timur. Tapi maksudnya jarak ke Jatinegara lumayan jauh lah ya. Iya, Malam Jatinegara waktu lah ya. lumayan. Jadi kayak gak mungkin gitu, dia cepet banget. Habis aku Hmm. ganti baju, kayak beberapa ini tante aku datang terus ya udah, gak mungkin tiba-tiba ke Jatinegara lagi. Jadi kemungkinan tuh hantu ya. Iya, Dan kemungkinan rumah itu itu hantu. sering kejadian hal-hal kayak gitu nggak? Gak pernah sih. Baru Aku kali itu doang? baru sekali doang. Oke. Ada lagi cerita yang Oh, nggak ada. Nggak ada. Gak ada. Mungkin Rika ada yang mau di-share tentang pengalaman hidup atau sesuatu yang bersifat misteri, mistik? Kalau pengalaman mistis sih kayaknya ada, tapi bukan aku langsung yang ngalamin gitu, Bang. Mbak Rika boleh dibuka maskernya? Enggak, Kenapa? lagi flu. Oh, lagi flu. Oke, silakan lanjut. Nah, oke. Ini kayaknya udah lama banget ya, Bang. Kayak udah waktu aku SD lah, itu sekitar berapa belas tahun lalu. Ini ceritanya kita lagi pulang ke kampung dari orang tuanya mama. Ya. Nah, terus di sana kita biasa lah ya, sepupu-sepupu tuh ngumpul di depan rumah pada main gitar, nyanyi-nyanyi gitu. Nah, kebetulan rumah opung aku itu berhadapan dengan kuburan. Rumah opungnya Iya, berhadapan jadi dengan kuburan. kalau di kampung itu tuh kayak ada bukit, perbukitan, tapi bukit ini tuh emang untuk kuburan gitu. Ini kuburannya Kuburan umum. Oke. Nah, cuman kan ya namanya orang kampung situ tuh udah biasa kan, udah nggak takut gitu. Nah, kita ini pun sebenarnya nggak takut. Ya karena memang gak ada yang ditakutkan gitu, dan nggak pernah kejadian juga gitu. Apapun gitu ya. Nah, terus pas malam itu sepupu-sepupu tuh pada main di luar, main gitar. Terus dari jarak berapa meter, 10 meter, 15 meter tuh kayak ada bayangan hitam gitu. Maksudnya kayak sorry, tadi posisi kamu ada di aku tuh nongkrong apa di aku nggak ikut, aku diceritain gitu diceritain. pas mereka udah pada kabur ke dalam kan. Nah, udah gitu mereka bilang sepupuku, iya tadi kayak kita tuh ngelihat ada bayangan hitam lagi berdiri tapi nggak berdiri tegak gitu, kayak gerak-gerak juga gitu. Dan semua itu pada lihat, Bang, nggak cuma satu orang gitu kan. Terus kayak pada nanya, itu apaan ya gitu. Dipanggil nggak nyaut, tapi kayak tetap di situ wujudnya gitu. Ya udah, akhirnya kayak satu orang tuh mikir kan, jangan-jangan ini hantu gitu kan. Ya udah pada kabur masuk ke dalam. Dan memang pas ditanya ke opungku juga nggak tahu ya apa dia pernah ngalamin kayak gitu, tapi kayak dianggap hal biasa aja, nggak ada yang ditakutkan gitu. Oke. Terus ada satu lagi nih, Bang. Apa tuh? Jadi kan di kampung itu tuh ada satu opung yang dituakan. Bukan dituakan juga sih, tapi kayak udah terkenal sebagai dukun. Maksudnya dia punya ilmu kayak gitulah gitu. Nah, ilmu yang bisa ngelihat lah pokoknya, aku juga nggak paham. Bisa ngobatin juga nggak? Ngobatin iya. Nah, jadi waktu itu papa sama mamaku tuh mau nikahan. Oh, berarti mereka nih posisi lagi masih remaja nih pada saat itu? Enggak, ini diceritain mama waktu itu. Jadi waktu itu kayak mau nganter undangan dari kampung ke kampung kan, jalan kaki gitu. Iya, berarti maksudnya pas papa mamanya masih muda? Masih muda, ya. Nah, terus udah gitu si mamaku ini ditemanin sama si opung ini. Karena posisinya malam kan. Terus lucunya opung ini bilang gitu, awas kamu jangan lewat dari situ. Maksudnya jangan lewat dari... Jadi ada jalan yang memang jalan umum, tapi kayak minggir dikit. Ada dia di situ gitu. Karena bisa lihat. Iya, mamaku bingung kan, dia siapa gitu. Tapi akhirnya mamamu ngikutin apa enggak? Ngikutin, karena udah tahu opung ini pasti bisa lihat gitu. Tapi nggak diceritakan pada waktu mau lewat itu, kayak nanti aja biar nggak takut gitu. Terus pas sudah ngelewatin jalan itu, mamaku nanya gitu, emang tadi ada apa gitu? Ada apa? Gitu. Ya ada dia di situ. Nanti kalau kau jalan lewat situ bisa keganggu dianya, gitu, Bang. Okay. Nah, opungnya sendiri itu udah meninggal yang bisa lihat itu? Udah meninggal. Udah meninggal. Oke, mungkin gitu hari ini itu aja yang bisa kita share ya. Besok kita pasti akan ada episode yang lebih seru lagi. Ya. Nggak hanya cerita tentang mistis sih,
bisa apa aja, bisa kehidupan sehari-hari, pokoknya yang mempunyai nilai value ya buat kehidupan kita. Oke, mungkin ada sepatah dua kata yang mau disampaikan dari Adila atau Rika? Aku sih gak ada, paling nanti nextnya kita ganti topik yang baru Oke, lagi selain siap. topik mistis. Adila, mungkin ada yang mau disampaikan? Aku juga nggak ada sih. Nggak ada ya? Cukup sampai di sini aja berarti ya. Coba. Oke guys, kita lanjutkan besok ya dengan cerita yang lebih seru lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.